Apakah beli saham bagus di harga murah masih relevan? Kalau murah, kenapa kok masih turun terus? Atau kalau memang bagus, kenapa asing malah jualan? Ketika saham turun, bukan berarti bisnisnya ikut hancur. Ini kata yang gampang diucapkan kalau kita lagi nggak pegang sahamnya. Tapi kenyataannya memang begitu. Keempat saham perbankan mulai dari BCA, BRI, Mandiri, dan BNI misalnya turun semua sepanjang setahun terakhir, bahkan ada yang turunnya sampai puluhan persen. Ini adalah perbandingan laba dari masing-masing dari keempat bank di tahun 2024 terhadap tahun 2023. Bisa dilihat semua saham bank labanya naik mulai dari BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Keempat bisnis bank ini masih bertumbuh menghasilkan laba puluhan triliun dan akan juga bagi dividen puluhan triliun. Tapi kalau hanya lihat pergerakan harga sahamnya ataupun lihat asing sedang jualan, kita bisa beranggapan kalau saham perbankan itu tidak ada harapan. Banyak yang salah kaprah berpikir kalau harga saham selalu mencerminkan kondisi bisnis perusahaan. Padahal harga saham hanya refleksi dari sentimen pasar dalam jangka pendek. Di atas adalah data laba bersih dari 4 laba bank besar selama 10 tahun terakhir, dan di bawah adalah data dividen yang akan dibagikan selama 10 tahun terakhir. Bisa dilihat saham perbankan konsisten mencetak kenaikan laba bersih hampir setiap tahunnya, dan dividen yang dibagikan juga meningkat. Kalau memang performa keuangan masih naik tapi harga turun, itu artinya saham sedang ada dalam diskon. Dan investasi terbaik adalah saat kita bisa beli aset berkualitas di harga yang murah. Justru di momen seperti ini adalah peluang terbaik muncul, bukan saat harga sahamnya sudah tinggi. Masalahnya, apakah kalian siap ketika beli saham di harga saat ini dan sahamnya kembali turun lagi? Banyak investor panik dan jual di titik terendah hanya untuk melihat harganya naik lagi setelahnya. Saham-saham terbaik yang sekarang besar itu juga sudah pernah turun tajam di masa-masa sebelumnya. Coba kita lihat pandemi di mana saham-saham bagus sempat turun sebelum pada akhirnya kembali naik lagi. Inilah kunci yang pertama, fluktuasi adalah kesempatan, bukan alasan panik.